Oke, kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya, perkenalkan dulu kami dari kelompok 3 akan memaparkan mengenai sistem pencatatan akuntansi yang telah kami buat berbasis Excel. Yang dimana sistem yang kami buat itu namanya adalah Raya Pocket. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rifa Alia dengan NIM akhir 030. Selanjutnya teman saya. Oke, perkenalkan nama saya Damaris Kindarta dengan NIM Mahir 028. Perkenalkan, nama saya Siva Nurul Ramadhani dengan Hemafion 029. Oke, di sini kami menggunakan kasus pada toko elektronik yaitu dengan nama Raya Elektronik. Raya Elektronik ini merupakan toko penjualan barang yang dimana mereka itu menjual barang-barang elektronik. Nah, di sistem ini yang kami buat transaksinya adalah berupa transaksi umum yang dimana jumlahnya ada dari tanggal 1 Desember sampai tanggal 31 Desember, lalu dilanjutkan dengan transaksi penyesuaian. Nah, di sini di halaman awal sistem yang kami buat, ini nanti kalau user pertama membuka sistem ini, nanti akan ditampilkan halaman awal seperti ini. Yang dimana di sini halaman home ini akan berisi ada jumlah customer, jumlah supplier, lalu jumlah produk yang dijual oleh Raya Elektronik. Lalu di sini di bagian kiri ada, di bagian kanan ada grafik keuntungan Raya Elektronik dari bulan Januari hingga bulan Desember. Di bawahnya grafik keuntungan ini ada stok barang yang dimiliki oleh Raya Elektronik di akhir bulan. Nah, si pengguna atau user jika mengklik customer, ini nanti akan otomatis ke jumlah piutang dagang. Yang dimana di sini ada customer Raya Elektronik. Lalu jika mengklik supplier, dia akan berpindah ke nama suppliernya. Terus yang terakhir itu di jumlah produk ini, jika diklik nantinya dia akan menampilkan kode barang-barang yang dimiliki oleh Raya Elektronik. Oke, selanjutnya mengenai menu dashboard dan transaksi akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Damar. Kepada Damar, saya persilakan. Oke, terima kasih Riva. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama mungkin di dashboard dulu. Oke, yang pertama ada neraca saldo. Oke, jadi neraca saldo ini tuh ringkasan dari transaksi sebelumnya, yaitu dari jurnal umum dan buku besar. Dan nantinya hasil akhir dari eh, neraca saldo itu harus balance antara debit dan juga kreditnya. Oke, lalu di sini klik kembali. Oke, selanjutnya ada pinjaman. Oke, jadi di sini ada informasi pinjaman dari Raya Elektronik. Nah, di sini bisa dilihat suku bunganya itu 2% per tahun dan pembayaran angsuran dibayarkan tiap akhir tahun pembukuan. Nah, jadi eh, bunga ini itu didapatkan dari dikali dengan 2%. Lalu untuk angsuran pokoknya itu dibagi 10 dan jumlah pembayaran itu hasilnya dari eh, bunga ditambah dengan angsuran pokok. Lalu untuk sisa pembayaran itu dari 350 juta dikurangi dengan 35 juta angsuran pokoknya dan begitu begitu seterusnya sampai bawah. Oke, klik selanjutnya klik kembali. Eh, lanjut ke daftar persediaan. Oke, jadi di sini daftar persediaan adalah persediaan barang dari kayak elektronik itu sendiri yang dimana ada kode barang, nama barang, eh, harga per unit, harga jual, dan nilai persediaannya, dan total persediaannya. Oke, lalu klik kembali. Oke, selanjutnya ada kartu persediaan. Nah, di sini itu ringkasan dari tiap-tiap barang. Jadi tiap barang bisa ada penjualan, pembelian ataupun retur retur. Di sini ada siap LED, LG LED dan sebagainya. Oke, lanjutnya klik kembali. Lalu di sini ada saldo utang dan saldo piutang. Jadi di sini ini tuh daftar customer dan daftar supplier dari Raya Elektronik itu sendiri. Jadi eh, ada 9 dan juga terdiri dari nama, status, dan juga saldo awalnya. Lalu klik kembali.
Oke, selanjutnya ada rekening koran. Nah, rekening koran ini bisa dilihat ini terdiri dari nomor, tanggal transaksi, uraian, mutasi debit kredit, dan juga saldo. Nah, ini di sini kita menggunakan rumus if error untuk membuat dari tanggal transaksi, uraian, mutasi, dan juga saldonya. Oke, next, dikembali. Oke, yang terakhir ada aset tetap. Nah, jadi di sini adalah daftar aset tetap yang dimiliki oleh Raya Elektronik itu ada tanah, bangunan, komputer, dan peralatan. Nah, di sini untuk tanah itu tidak ada penyusutannya, tapi untuk bangunan itu menggunakan metode garis lurus dan untuk komputer dan peralatan itu menggunakan jumlah angka tahun. Nah, di sini bisa dilihat umur ekonomisnya, tanggal perolehannya, nilai buku per 30 November, dan nilai buku per 31 Desember. Oke, selanjutnya kembali. Oke, hanya di sini saya akan menjelaskan mengenai transaksi. Nah, di transaksi ini ada dua transaksi. Yang pertama ada transaksi umum dan transaksi penyesuaian. Nah, transaksi umum ini itu transaksi yang setiap harinya selama sebulan, eh, misal ada pembelian, penjualan, ada retur, ataupun eh, beli alat tulis kantor dan sebagainya. Oke, klik selanjutnya klik kembali. Nah, selanjutnya ada transaksi penyesuaian. Nah, transaksi penyesuaian itu transaksi penyesuaian yang biasanya dilakukan di akhir periode. Jadi, misal beban-beban, terus utang-utang, dan perlengkapan yang masih tersisa biasanya di akhir periode. Oke, klik kembali. Oke, mungkin yang selanjutnya ada jenis transaksi nih. Ya, selanjutnya ada penerimaan kas. Nah, di sini ada daftar transaksi penerimaan kas, yaitu dari toko-toko dan juga penerimanya yaitu kayak elektronik itu sendiri. Oke, klik kembali. Selanjutnya ada pengeluaran kas. Nah, ini ada transaksi pengeluaran kas yang dikeluarkan oleh Raya Elektronik itu sendiri. Oke, klik kembali. Selanjutnya ada penjualan. Nah, ini ada penjualan produk-produk yang dimiliki oleh Raya Elektronik itu sendiri. Oke, klik kembali. Selanjutnya ada pembelian. Nah, kalau yang tadi itu penjualan, ini daftar transaksi pembelian. Jadi kita membeli barang-barang dari toko-toko lain untuk persediaan di Raya Elektronik itu sendiri. Oke, next, kembali. Ini ada yang terakhir ada kas kecil. Jadi ini kas kecil ini penggunaan daftar transaksi kas kecil yang digunakan oleh Raya Elektronik itu sendiri. Jadi ada dua. Oke, next, kembali. Oke, mungkin segitu aja dari saya. Saya kembalikan ke Riva. Oke, terima kasih Damar atas pemaparannya. Selanjutnya, pada menu pencatatan dan input akan dijelaskan oleh Sifak. Pada Sifak, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih moderator. Selanjutnya, kita masuk ke pencatatan. Nah, di pencatatan sendiri ini yang pertama itu ada jurnal umum. Nah, ada jurnal umum sendiri itu boleh di-post nggak? Di-post. Bentar, bentar. Jurnal umum sendiri itu kita membuat sesuai sistem yang dimana itu dimulai dari ada tanggal yang dapat di input manual, ada bukti, ada keterangan, kode akun yang menggunakan
drop down list, jadi sudah otomatis ketika masukkan kode akun, maka pada nama akun akan muncul akunnya, nama akunnya. Kemudian kode bantu juga menggunakan drop down list yang otomatis akan muncul pada nama relasi. Kemudian ada debit dan kredit, itu kita masukin manual. Oke, selanjutnya yang kedua itu ada jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian ini sama saja seperti jurnal umum, kita memasukkan manual pada tanggal, bukti, keterangan, dan kode akun menggunakan drop-down list yang akan otomatis akan terisi di nama akun. Kemudian ada kode bantu juga sama seperti kode akun, itu akan otomatis terisi di nama relasi sesuai kode bantunya. Kemudian ada debit dan kredit, itu dapat diisi manual. Selanjutnya ada buku besar. Nah, buku besar sendiri ini adalah rekapan dari jurnal umum, yang dimana ketika kita mengklik kode akun, maka nama akunnya akan muncul otomatis. Yang berisi misal pada kode akun 11200, maka akan muncul kas kecil yang dimana itu isinya semua kas kecil otomatis dari rekapan jurnal umum tadi. Oke. Selanjutnya ada buku besar pembantu. Nah, buku besar pembantu ini ada dua, yang dimana kode C itu untuk customer dan S untuk supplier. Itu sama, ketika mengklik maka akan otomatis terisi. Oke, selanjutnya ada neraca lajur. Nah, neraca lajur ini merupakan rekapan dari semua pos saldo yang dimana itu ada neraca saldo. Nah, neraca saldo sendiri merupakan rekapan dari buku besar. Kemudian ada laba rugi. Nah, laba rugi itu merupakan rekapan dari akun nominal yang berisi pendapatan dan beban. Selanjutnya ada neraca-neraca yang berisi akun-akun real yang berisi aset, kewajiban, dan ekuitas. Oke. Kemudian pada bagian bawah ada otomatis laba rugi, di mana dalam laba rugi itu muncul otomatis. Ya, kemudian ada total. Oke. Next ada input. Nah, input sendiri itu ada input penjualan. Pada input penjualan kita bisa mengisi pada kita bisa mengisi pada customer dengan mengklik drop drop down list yang sudah ter, terotomatis terotomatisasi. Kemudian transaksi juga itu kita bisa mengisi secara manual. Tanggal juga pada bagian termin itu juga manual. Kemudian pada kode barang kita menggunakan drop down list. Pada bagian barang kita mengisi manual. Pada bagian harga juga manual dan unit diisi manual. Nah, ketika kita menginput datanya, maka kita klik tambah. Itu akan
otomatis terisi pada bagian tabel penjualan. Nah, selanjutnya ketika pada bagian total piutang itu ketika tunai maka akan berganti ke total bayar. Kemudian jika sudah selesai, klik simpan data. Nah, selanjutnya ada form input penjualan di mana ya kita bisa melihat data yang tadi telah kita simpan pada lihat data itu akan otomatis muncul pada tabel berikut yang merupakan rekapannya. Selanjutnya ada pembelian. Itu sama kita mengisi supplier, transaksi secara manual, tanggal secara manual, dan terminnya secara manual. Kemudian kode barang kita menggunakan drop-down list yang sudah otomatis akan menginput kode barang, nama barang, dan harga. Kita tinggal mengklik jumlahnya saja. Oke. Kalau sudah, kita klik tambah, dan akan muncul di tabelnya. Jika ada uh, sama unit, maka itu akan otomatis ke rekap. Ya, kemudian jika kita salah menginput, maka kita bisa klik batal. Kemudian selanjutnya kita ke simpan data jika sudah semuanya. Dan kita bisa ke lihat data sebagai rekapannya tadi seperti form penjualan dan kemudian kembali. Jadi sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Siva atas paparannya. Selanjutnya, dua menu terakhir yaitu invoice dan laporan akan saya paparkan sendiri. Yang pertama ada menu invoice yang dimana di sini invoice berarti bukti-bukti transaksi yang telah dilakukan oleh Raya Elektronik. Yang dimana di sini ada kas masuk, kas keluar, penjualan, pembelian, serta bukti memorial dan voucher kas skill. Untuk kas masuk, untuk yang pertama yang kas masuk di sini teman-teman bisa dilihat bahwa ini adalah bukti kas masuk dan ini udah terotomatisasi. Lalu ini kan buktinya satu doang ya teman-teman. Jadi misal kita mau mengganti ini bisa diganti di nomor BKM. Nah, nomor BKM ini bisa pakai drop down. Di sini ada drop down list. Lalu bisa diganti ke BKM ke yang lain. Nanti datanya otomatis akan berubah. Nah, di bukti kas masuk ini teman-teman bisa diunduh buktinya barangkali mau di print. Lalu bisa klik unduh. Nanti tampilannya akan seperti ini. Oke, selanjutnya ke kas keluar. Kas keluar juga sama kayak bukti kas masuk. Bedanya di sini adalah drop down listnya. Kas keluar itu berada di pojok kanan atas di nomor. Ini ada drop down listnya. Jika diganti, maka datanya akan berubah. Lalu jika klik unduh, maka tampilannya akan berubah seperti ini. Siap di print. Oke. Maka selanjutnya adalah bukti faktur penjualan. Nah, faktur penjualan ini dikeluarkan jika si Raya Elektronik itu menjual barang dagangan ke customer. Nah, bukti penjualan ini juga sama. Teman-teman bisa menggunakan di nomor ini drop down listnya digunain biar bukti penjualannya itu berganti-ganti sesuai faktur. Nanti datanya akan berubah otomatis. Nah, teman-teman mungkin bisa lihat di sini ada bukti yang berupa BKM, tapi dia ada di faktur penjualan karena dia tuh penjualannya dilakukan secara tunai, maka buktinya masuk ke bukti BKM. Nah,
Untuk faktur penjualan, jika teman-teman mau print bukti ini, bisa klik unduh, nanti tampilannya akan seperti ini. Terus di sini faktur penjualan ini akan selalu diiringi dengan retur. Jadi teman-teman bisa lihat di sini lihat retur, nantinya akan masuk ke memo kredit. Memo kredit juga menggunakan drop down list yang mana misal diganti, nantinya uh, akan berubah data-datanya. Di memo kredit ini juga bisa diunduh, teman-teman bisa klik unduh, lalu nanti akan muncul seperti ini. Oke, selanjutnya adalah faktur pembelian. Sampai kembali dulu faktur pembelian. Faktur pembelian sama saja seperti bukti-bukti yang lain. Di sini juga menggunakan drop down list. Yang mana jika drop down listnya diganti, maka transaksinya akan berubah, data-data yang ada akan berubah. Lalu bisa diklik unduh untuk mendapatkan hasil print-printannya. Lalu selanjutnya di pembelian ini juga bakal ada beberapa retur pembelian ya teman-teman. Bisa diklik lihat retur. Lalu akan muncul memo debit yang mana tampilannya seperti ini. Dan dia juga memakai drop down list. Ya nanti jika drop down listnya diubah, maka datanya akan berubah semuanya. Jika klik unduh, maka teman-teman bisa mendapatkan bukti yang siap di print. Oke, selanjutnya bukti yang selanjutnya adalah, kembali dulu, bukti selanjutnya adalah bukti memorial. Bukti memorial ini dikeluarkan ketika si raya elektronik akan melakukan penyesuaian. Jadi bukti memorial itu adalah bukti-bukti dari transaksi penyesuaian. Nah, di sini juga memakai drop down list. Drop down list di bagian atas ini, teman-teman jika drop down listnya diubah angkanya, maka datanya juga akan otomatis terubah. Nah, di sini juga ada tombol unduh. Teman-teman bisa mengunduhnya. Nanti bakal kelihatan seperti ini. Lalu bukti yang terakhir itu adalah bukti kas kecil atau voucher kas kecil. Nah, voucher kas kecil juga begini tampilannya. Di sini drop down list voucher kas kecil berada di dokumen, nomor dokumen. Yang dimana di sini, bukan di nomor bukti. Dia otomatis akan berubah. Lalu di sini juga ada tombol unduh yang bisa untuk menyiapkan bukti ini untuk di print. Nanti kalau di print tampilannya akan seperti ini. Oke, selanjutnya di invoice sudah selesai. Yang terakhir adalah menu laporan. Nah, menu laporan ini di sini kita menampilkan ada laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan laporan perubahan ekuitas. Yang mana dari laporan ini, isi dari laporan ini itu diperoleh dari rekapan dari buku besar, jurnal-jurnal transaksi-transaksi yang telah diinput, lalu direkap di buku besar, nantinya bakal dilaporin di laporan keuangan. Oke, mungkin yang pertama di laba rugi. Teman-teman bisa dilihat, ini nanti akan ada beberapa pendapatan-pendapatan yang raya elektronik peroleh, lalu ada beban-bebannya. Nantinya ada total laba bersihnya itu berapa. Nah, di sini juga ada menu unduh. Jika teman-teman mau print out si laporan laba rugi ini, bisa langsung klik unduh, nanti akan tersedia seperti ini. Oke, laporan selanjutnya adalah laporan posisi keuangan. Yang dimana laporan posisi keuangan adalah isinya untuk mengetahui berapa besar aktiva dan pasiva yang dimiliki oleh raya elektronik. Ini total aktivanya dan ini adalah total pasifanya. Di sini juga ada menu unduh ya teman-teman. Jadi teman-teman jika mau print out laporan posisi keuangannya bisa diklik aja menu unduhnya. Nah, nantinya akan terlihat seperti ini. Oke, yang terakhir itu ada laporan perubahan ekuitas, yang mana laporan ini berisi perubahan modal milik si pemilik raya elektronik ini berapa. Di sini ada penambahan modal, yaitu yang dari laba bersih, lalu ada pengurangan modal, yaitu dari transaksi private. Dan ini saldo modal terakhir per 31 Desember. Lalu di sini juga kayak laporan-laporan sebelumnya ada menu unduh, yang mana laporan ini bisa diunduh untuk di print. Jika klik unduh, maka tampilannya seperti ini. Oke. Oke, mungkin sekian pemaparan dari saya. Dan saya cukupkan pemaparan dari kelompok 3. Dari kami, mohon maaf bila ada salah kata. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.